Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih Aisyah Humairah, Ifa Azara, Jaskia, Rizka Amelia, Isa Nabila, Intan, Naifa Askia, Zazia Hidayani, Naila Alofa, Kamil, ada Ibu Nawa, Zaki, Gibran, Syahrul. Oke, ada semuanya dari. Bisa ada Bu. Siap. Bisa. Siap. Siap. Oke, baiklah. Minggu lalu kita itu sudah belajar tentang Bhinneka Tunggal Ika, sejarah Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian kita belajar kenapa sih Bhinneka Tunggal Ika itu dibuat sebagai semboyan bangsa Indonesia. Nah, sekarang silakan aja dibuka buku paket PPK-nya halaman 174 bab 3 Bhinneka Tunggal Ika. Materinya masih seputaran itu ya. Nah, jadi materi kita hari ini adalah konflik dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Nah, Indonesia merupakan salah satu negara dengan negara kepulauan terbesar di dunia. Nah, jadi Indonesia itu memiliki penduduk sekitaran 281 juta jiwa. Nah, dengan jumlah tersebut, Indonesia masuk negara dengan populasi penduduk tertinggi nomor 4 di dunia, setelah Cina, kemudian ada India dan Amerika. Nah, jadi keberagaman merupakan salah satu ciri dari bangsa Indonesia. Nah, selain keberagaman, Indonesia juga memiliki keberagaman di bidang aspek sosial. Salah satunya itu ada gender. Nah, gender di sini itu bukan hanya kayak perbedaan jenis kelamin, kayak laki-laki, perempuan, bukan, tapi juga identitas atau identiti. Nah, jadi pekerjaan ataupun mata pencarian, kemudian ada maksudnya bidang pekerjaan masing-masing itu juga termasuk gender. Nah, kemudian kita lanjut. Kalau hitam putih, kalau gula hitam putih, itu bukan gender, itu masuk ke dalam ras. Ya. Orang apa ya? Bangsa. Masuk warna kulit, kemudian jenis kulit, kemudian warna rambut, ataupun bentuk rambut. Maksudnya bentuk fisik manusia. Nah, ya. Nah, jadi karena keberagaman Indonesia yang begitu besar, Indonesia itu terdapat konflik. Dan jadi ada beberapa faktor penyebab konflik. Nah, menurut Surjono Sukanto ada 4 faktor penyebab konflik. Yang pertama itu ada perbedaan individu, kemudian yang kedua ada perbedaan kebudayaan, kemudian juga ada perbedaan kepentingan dan korban rasisme. Nah, di sini kita akan mulai satu-satu
Kemudian si Dila ini kan dibilang lah sama si Naila kalau tolong dah jangan gerak-gerak, saya kan 13 jam kan. Ya mungkin beberapa menit si Naila ini diam gitu kan, tapi setelah beberapa menit kemudian dia kan melanjutkan kegiatannya karena kebiasaan goyang-goyang kaki di meja, kemudian tergetar mejanya karena si Naila ini kan. Nah kemudian karena udah terpancing emosi, Naila ini keluar kata-kata yang seharusnya nggak dikeluarkan kayak gitu. Nah karena Naila merasa kata-kata si Dila ini udah terlalu kasar, maka terjadilah konflik, terjadi perselisihan, ya terjadi perselisihan antara si Naila dengan si Dila. Nah itu salah satu contoh perbedaan individu ya anak. Oke ya, lanjut. Oke, kemudian yang kedua itu adalah perubahan budaya. Perubahan budaya itu adalah kepribadian seseorang sehingga banyak dibentuk dari kelompok sekitar. Nah, jadi kita semua yang ada di sini sekitaran 70% sifat kita dan perilaku kita itu terbentuk dari lingkungan sekitar kita. Maksudnya kita hidup di mana, kayak gitulah perilaku kita akan terbentuk. Nah, misal siapa namanya? Siapa? Udin. Si Udin siapa? Gantong. Nah, si Udin ini tumbuh di lingkungan keluarga yang harmonis ataupun keluarga yang nilai-nilai moralnya itu tinggi gitu. Maksudnya ada sopan santun, adabnya bagus gitu. Nah, kemudian si Anto ini hidup dia itu tinggal di lingkungan yang masyarakatnya itu berbicara kasar ataupun pokoknya kayak gitu lah tuh, kasar, keras lah. Nah, ketika mereka bertemu maka sebuah akan menjadi menimbulkan perselisihan karena si Anto mungkin suaranya keras ketika berbicara ataupun berbicara kasar. Nah, sedangkan si Udin ini dia itu berbicara dengan lembut. Nah, itu merupakan salah satu faktor terjadinya konflik di keberagaman masyarakat Indonesia. Oke, selanjutnya ada perubahan kepentingan. Adik-adik kan pernah dengar nggak kaum borjuis dengan kaum proletar? Apa itu? Nggak pernah dengar? Kenapa? Nah, jadi kaum borjuis ini adalah kaum orang kaya, orang-orang yang memiliki kedudukan yang tinggi, gitu. Maksudnya orang-orang yang berduit. Nah, jadi kaum proletar ini adalah orang-orang menengah ke bawah kayak petani, kemudian para pekerja. Nah, jadi tentunya antara kaum borjuis ini dengan kaum proletar ini memiliki perbedaan kepentingan. Nah, contohnya misalnya nih, di kampung siapa ada ini? Ada tambang atau PT? Ada? Yang ada apa emang punya sendiri? Enggak, misalnya ada. Di mana? Ada di mana? Ini mas. Tambang emas kan? Ya, misalnya tambang emas kan? Yaitu tentunya tambang emas itu di wilayah masyarakat kan? Di wilayah masyarakat proletar gitu. Nah, jadi si para pengusaha ini buat ataupun menggali tanah dari kaum proletar tersebut. Nah, tentunya kaum proletar ini merasa terganggu dengan para pengusaha tersebut karena selain mendapatkan kerugian, orang-orang ini merasa bahwa mereka itu nggak dapat keuntungan dari PT tersebut atau dari pembangunan tambang oleh si perusahaan ini. Nah, kemudian karena merasa bahwa hak-haknya nggak dipenuhi oleh si kaum borjuis ini, maka kaum proletar ini kemudian memberontak. Nah, karena memberontak maka terjadilah konflik antara kaum borjuis dengan kaum proletar. Oke ya. Nah, kemudian selanjutnya ada perubahan sosial. Nah, kita ini sebagai generasi Z atau Gen Z, ya kan? Kamu generasi apa? Z. Ya, kita ini sebagai anak-anak yang hidup di generasi Z, anak-anak yang hidup di era 5.0 ataupun era industri ya. Kita itu sudah memiliki perbedaan sosial, cara berpakaian, kemudian cara berbicara. Ketika kita menggunakan laptop atau HP itu kan ini ya, alat elektronik ya kan. Selain itu kan
Ya, komunikasi. Maksudnya tentunya berbeda dengan orang-orang pada yang hidup di zaman-zaman dahulu, generasi sebelumnya. Nah, ketika supaya kita kumpul di lingkungan tersebut, maka mungkin ada cibiran dari orang-orang tua zaman dahulu, mungkin karena perbedaan bagi kita, ya kan? Karena kita udah fashionable, kemudian karena kita selalu main HP mungkin, ya kan? Itu mengakibatkan gunjingan antara kaum tua dengan kaum muda ini. Nah, jadi timbullah konflik antara kaum muda dengan kaum tua. Nah, kemudian selanjutnya adalah yang di belakang, yang kalau nggak dengar dia menjawab. Nah, selanjutnya itu adalah sikap yang dapat menyebabkan konflik. Nah, yang pertama itu ada primordialisme. Nah, jadi primordialismenya adalah ketika seseorang itu terlalu berpegang teguh dengan hal-hal yang sejak awal itu sudah melekat sama dirinya. Maksudnya dia itu udah percaya sama itu, maka itu terus kayak gitu. Nah, kemudian kayak suku, ras, agama, sudah menganggap suku agama yang dimiliki adalah yang paling benar. Nah, ini ikut membuat contoh konkretnya. Nah, misal ada dua calon presiden, ya, dua calon presiden. Yang pertama ini orang Aceh asli, keturunan Aceh. Dan kemudian yang kedua ini misalnya orang Jawa atau orang Padang gitu. Tapi orang Padang ini apa namanya? Jadi orang Padang ini pengalaman politik itu bagus. Maksudnya sepak terjangnya di dunia politik itu bagus. Nah, sedangkan si Aceh ini maksudnya bagus juga, cuma nggak sebagus yang orang Padang ini. Nah, jadi antara dua ini mana yang lebih? Orang Aceh atau orang Padang? Orang Padang. Betul. Ya. Orang Aceh, orang daerah sini. Siapa lagi? Menurut kamu? Kamu pilih mana? Saya. Ya. Ini kan ada dua calon presiden di semuanya. Satu orang Aceh ini, satu orang Padang. Kamu pilih yang mana? Padang atau Aceh? Ya. Habis. Kenapa kamu pilih? Kalau di rumah. Nah, yang mana? Coba. Ibu mau dengar pendapat kalian? Aceh sih, karena orang daerah sendiri. Ya, lu? Kamu pilih mana? Aceh. Kamu pilih mana? Hah? Ada? Kamu? Ya. Aceh. Kamu? Aceh juga? Aceh juga? Ada ini? Aceh juga? Aceh kan? Nah, itu kalian yang pilih itu merupakan sikap, termasuk sikap primordialisme. Karena kan itu mengutamakan suku kalian sendiri. Ya kan? Karena itu mengutamakan suku kalian sendiri. Nah, kalian menganggap kalau Aceh ini pastilah Aceh ini diutamakan. Ya kan? Nah, pastilah orang Aceh yang kita pilih ini bisa mensejahterakan rakyat Aceh. Nah, itu kan pemikiran kita sebagai yang memiliki sifat primordialisme. Padahal ketika kita memilih lagi yang orang Padang ini juga, maksudnya kerja di politiknya itu tidak bagus dibandingkan dengan si orang Aceh ini. Nah, itu salah satu contoh konkretnya. Nah, kemudian ada etnosentrisme. Nah, etnosentrisme ini adalah memandang bahwa suku bangsanya lebih baik dibandingkan dengan kebudayaan suku bangsa lain. Nah, misal kalian tahu nggak suku Baduy? Tahu kan? Tahu suku Baduy? Nah, jadi kan orang itu kan kayak pakaiannya kayak agak seksi lah, kan? Secara seksi. Kayak gitu agak berat, ya kan? Nah, jadi mungkin ada di pikiran kita di sini yang menganggap bahwa ini itu pakaiannya terlalu seksi ataupun terlalu apa namanya? Terbuka. Ya, terlalu terbuka. Nggak bagus lah itu suku orang itu. Nah, itu termasuk salah satu ciri etnosentrisme tadi, menganggap bahwa suku kita itu yang baik. Jadi suku orang itu jelek kayak gitu. Jawa. Nah, itu merupakan sikap yang akan menyebabkan konflik di keberagaman masyarakat Indonesia. Nah, kemudian ada diskriminasi. Tahu nggak diskriminasi ini apa? Nah, jadi diskriminasi ini misalnya ini ada si Udin tadi, ya kan? Ini Bu mau buat contoh. Si Udin ini si Nela, Teddy. Hah? Si Leni. Nah, jadi si Leni ini pintar gitu kan. Nah, si Udin ini cakap makanya nggak terlalu pintar lah, maksudnya itu berapa kan. Nah, jadi karena si Udin ini nggak pintar, jadi si Dira ini, dia ini nggak mau berkawan sama si Udin karena menganggap bahwa dia itu bodoh ya, dia itu nggak pintar, nggak selevel sama aku. Jadi diajak
diskriminasi banyak hal dalam ras, karena dia mungkin ini konflik Amerika Serikat tahu nggak? Yang antara ras hitam, ya ras dan putih. Nah itu udah masuk ke dalam diskriminasi parah, udah masuk ke dalam rasisme. Ya, itu udah masuk ke dalam rasisme. Dan kemudian yang keempat itu adalah stereotype. Nah stereotype ini adalah penilaian terhadap seseorang atau suku kelompok hanya berdasarkan persepsi pribadi atau kelompok. Nah misal kalau kalian melihat orang mata, kayak mana aku bilang kalian? Kasar, keras, terus apa lagi? Kalau lihat orang mata, ya, orang, ya kan? Terus kalau lihat suku Jawa gimana? Jawa. Ramah, lemah, Jawa ramah, lemah, lembut. Ya, nah itu yang kalian bilang itu kan termasuk persepsi pribadi kalian tanpa ada fakta yang jelas. Itu udah masuk ke dalam stereotip. lapar. Gak semua orang mata itu keras kan? Bu, jangan kasar, rakus. Gak semua orang mata itu berbicara keras. Gak semua orang mata itu berbicara kasar. Nah contohnya ibu orang mata, ibu nggak kasar kan ngomong, ya kan? Ibu keras ngomong karena ibu ngajar. Kalau supaya di luar mungkin ya ibu nggak sekeras ini ngomong, ya kan? Nah itu salah satu ciri sikap dari stereotip tadi, menganggap bahwa suku agama itu juga suku sana. Kita udah menganggap suku itu aneh-aneh gitu. Tapi menurut persepsi sendiri kita itu nggak lihat fakta ataupun nggak lihat kenyataannya. Nah kemudian yang terakhir itu adalah fanatisme. Nah fanatisme ini merupakan keinginan pada sesuatu hal sebagai kebenaran tanpa kepastian. Nah misal, kalian sering nggak nonton bola? Sering nonton bola? Nonton bola? Sering. Nah jadi ini misalkan, hah? Nah ibu coba kamu, ada supporter bola yang mendukung timnya bola, tim sepak bolanya ya, dari daerah masing-masing. Nah timnya ini berlaga dengan tim daerah lain gitu. Nah tapi timnya kalah, tim si supporter ini kalah. Nah kemudian dia nggak terima, dia turun dari tribun, dia teriak-teriak, kami nggak terima kami kalah, itu wasitnya mana? Wasitnya curang misalnya. Nah itu udah masuk ke dalam fanatisme, terlalu mengagung-agungkan kelompok dia, maksudnya terlalu melakukan apa yang udah melekat sama dirinya gitu. Jadi karena si tim dia kalah, kemudian dia nggak terima, dia lapor lah, kemudian dia protes, kemudian dia melakukan aksi-aksi yang dianggap itu bisa merubah poin. Itu termasuk salah satu sikap fanatisme. Nah, udah ya, Ibu udah jelaskan tentang konflik-konflik yang terdapat di keberagaman masyarakat Indonesia. Nah, selanjutnya itu adalah alternatif dan juga solusi dari penyelesaian konflik-konflik yang ada di masyarakat. Nah, yang pertama itu, ya ini solusinya dari ini ya, dari undang-undang. Nah, solusi yang pertama itu adalah memberikan jaminan perlindungan hak setiap warga negara. Nah, jadi ini hak setiap warga negara ini sudah dijamin oleh undang-undang. Pasal berapa nih? Setiap hak warga negara. Pasal? 2. Nah, hak setiap warga negara pasal berapa? Ada tuh. Nah, jadi kita ini memiliki hak sebagai warga negara, sebagai manusia. Nah, hak-hak tersebut dijamin oleh negara. Dan jadi hak tersebut tercantum di pasal Pasal 3. terdapat di pasal 28A sampai D. Nah, coba ada buku kayaknya. Nah, jadi di pasal apa? Tadi di pasal 28A itu menjamin tentang setiap orang berhak untuk hidup serta mempertahankan hidupnya. Jadi kalau selama kita ini kan kita bakal hidup ya kan? Nah jadi sebenarnya si Udin bilang Udin, Udin,
Nah, supervise dia kan. Jadi dia itu nggak bisa merebut hak hidup ibu, ya kan? Jadi kalau dia mau bunuh ibu, dia udah dapat pasal pembunuhan berencana atau pembunuhan tidak berencana. Karena apa? Ibu itu ada hak kayak gitu, ada hak untuk hidup di negara ini, ada hak untuk hidup, kemudian untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya. Nah, kemudian di pasal 28 di ayat 1 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang ada serta kelakuan di hadapan hukum. Nah, jadi kita semua yang ada di sini, kita itu dijamin hak kita untuk dapat pengakuan hukum dari pemerintah. Pasal berapa tadi? Pasal 30. Tahu nggak bunyinya? Setiap warga negara persamaan kedudukannya di mata hukum dan pemerintahan. Nah, jadi kita itu udah udah dipastikan ataupun udah dijamin kehidupan kita itu oleh negara. Kemudian alternatif kedua itu adalah upaya represif oleh pemerintah dan penyelesaian masalah yang muncul. Nah, jadi selain dari undang-undang, pemerintah itu berperan sangat penting dalam upaya penyelesaian konflik tersebut. Nah, kalau cuma ada undang-undang, nggak ada pemerintahan yang mau yang mau menyelesaikan konflik tersebut, maka undang-undang itu percuma, nggak ada artinya ya. Itulah pentingnya upaya pemerintahan dalam menangani konflik yang ada di Indonesia. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah membangun upaya preventif. Apa sih preventif ini? Preventif ini adalah mencegah. Nah, jadi preventif itu datang dari diri kita sendiri, dari individu. Nah, misal kalau semuanya ada perbedaan tentang agama misalnya, maka apa sikap yang harus kita miliki? Saling menghargai itu apa? Toleransi. Nah, kemudian yang kedua itu apa? Toleransi. Jangan jauh-jauh nih berkawan ya, tetap berkawan kalau ingin yang baik. Iya, betul. Tidak mendiskriminasi. Tidak mendiskriminasi. Ya. Nah, kemudian yang keempat itu adalah melakukan intervensi. Nah, intervensi ini adalah jadi intervensi ini adalah memasukkan orang ketiga ataupun campur tangan dari orang lain. Nah, kalian pernah dengar nggak ini konflik dengan Indonesia? Nah, ya, konflik Aceh dengan Indonesia itu kan ada konflik besar kan? Konflik besar. Karena apa terjadi? Karena perbedaan kepentingan antara negara dengan pemerintah daerah. Seperti itu kan, kemudian terjadi konflik. Nah, bagaimana menyelesaikan konfliknya? Udah buat perjanjian lah, kemudian banyak udah penyelesaian, tapi nggak bisa juga. Tapi jalan akhirnya bagaimana? Dengan melakukan intervensi. Nah, jadi tadi kau perhatikan. Nah, jadi ya kan Indonesia kemarin itu mengirimkan mengirimkan wakilnya ke Belanda, Den Haag Belanda, untuk memintai mereka menjadi pihak ketiga ataupun penengah dari Indonesia dengan Aceh. Nah, jadi orang-orang Belanda ini datanglah ke Indonesia untuk menyelesaikan masalah yang terjadi antara Aceh dengan Indonesia. Nah, Aceh dengan Indonesia. Nah, jadi tahun berapa Indonesia itu perbaikan dengan Aceh? 24. Hah? 26. Sikami 2000? 2005 ya. Nah, jadi Indonesia dengan Aceh itu selesai konfliknya ya di tahun 2005 dengan adanya upaya preventif dari pemerintahan yang mengambil jalan tengah. Mereka itu ke Den Haag Belanda untuk mengambil perwakilan dari Den Haag Belanda untuk bisa menjadi penengah antara Aceh dengan Indonesia. Nah, jadi ada syarat yang diberikan oleh Aceh. Apa syaratnya? Yaitu kita itu memiliki kebebasan untuk dapat mengatur daerah kita. Itulah
otonomi daerah, otonomi khusus. Nah, kita itu kan negara yang istimewa ya. Itu kanun itu kan kita dapat otonomi khusus. Daerah lain nggak ada. Nah, jadi karena salah satunya itu maka Aceh itu mau berdamai dengan Indonesia. Gitu. Nah, kemudian nanti tahun 2027 kita itu udah nggak tinggal itu, udah nggak ada daerah otonomi khusus. Nah, jadi kayak apa namanya? Apa yang aku bilang tadi? Kanun itu tahun 2027 udah nggak berlaku. Jadi kalau hukum ini udah nggak berlaku. Nah, jadi hentikanlah segala dana dari pemerintah Indonesia ke Aceh. Karena udah nggak ada otonomi khusus lagi. Kan otonomi khusus itu diberikan beberapa tahun, dari tahun 2005 sampai 2027 berapa tahun? 22. Iya, 22 ya. Jadi sama 22 tahun. Otonomi khusus itu nggak permanen ya. Jadi ada suatu waktu pemerintah Indonesia itu mengambil otonomi khusus tersebut. Berapa otonomi khusus di Indonesia? Daerahnya? Ada 5, yaitu Aceh, kemudian Yogyakarta, Jakarta, Papua, dan Papua Barat. Nah, kelima daerah ini diberikan otonomi khusus oleh pemerintah pusat, pemerintah negara. Jadi setiap daerah yang 5 daerah ini bisa mengurus pemerintahannya sendiri tanpa campur tangan dari pusat. Dan lebih banyak pemerintah daerah yang mengurus sendiri. Oke, Ibu mau tayangin satu video. Nah, sebelum itu Ibu mau kalian itu bagi kelompok menjadi 3 kelompok. Nah, Ibu mau hitung dulu. Nah ya, jadi ini ada 3 kelompok, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, jadi Ibu akan bagikan LKPD. Nah, setiap LKPD ini berbeda-beda ininya, beda-beda apa namanya, LKPD-nya, tugas LKPD-nya. Pertama itu ada ini. Nah, jadi yang ini tuh mencocokan ini kemana masalahnya. Oke ya, nah ini untuk kelompok 1. Di lembar yang kedua, silakan adik-adik itu untuk memperhatikan video. Jadi di LKPD yang terakhir ini ada langkah-langkahnya. Nah, silakan adik-adik perhatikan videonya, kemudian isi di bawah ini apa yang disuruh, apa yang diberitakan ya. Nah, ini kelompok 2 ini. Nah, silakan perhatikan video ini. Ini solusinya. Yes. Sering sekali kami mengalami rasisme ini, diskriminasi kami sudah sering sekali yang terjadi di sekitar lingkungan, bahkan sampai di dalam itu kenapa yang kami melihat sini karena yang kami pikir kami masih berada di ya sebenarnya kami masih berada di negara Indonesia, jadi kami datang dari sini. Perkenalkan, saya Diki Arabi. Awalnya karena ekonomi keluarga susah, mendaftar kuliah susah. Ketika bersyukur kita tes, akhirnya saya pergi tes, akhirnya saya mendapatkan beasiswa. Lalu saya kuliah di Jakarta.
masyarakat di sana itu sangat rukun sekali. Kami masyarakat Papua itu kami terbuka. Kalau Papua itu sudah bergabung di sana, mereka orangnya ramah, tidak pernah tidak pernah membedakan ini. Misalnya kalau dari Jawa jadi kalau beda tidak di sana tuh kita saling sayang. Hal kasih itu di Papua sangat besar. Kalau Indonesia sendiri tidak tahu Papua itu berapa suku, berapa bahasanya, dan juga seberapa luasnya. Di sini saya mengatakan bahwa Papua itu ada Papua Barat dan Papua. Tapi di sini kami satu. Dan kalau mau dibilang Papua tidak dan tidak, saya berharap kalian bisa dapat ke Papua sendiri dan menyaksikan bagaimana di tanah Papua ini sendiri tidak atau tidak bisa langsung datang ke tanah Papua. Nah, Indonesia banyak juga yang sedang soal Papua. Tetapi satu hal yang membuat Indonesia untuk selalu sama-sama dengan Papua. Karena kita tahu saja bahwa Papua itu istilahnya surga bagi Indonesia. Jadi kalau bagi kami sebagai manusia, janganlah menggunakan kata karena kata itu sangat menyakitkan untuk kami. Sebagai manusia yang dilahirkan dari yang itu, sebenarnya sakit hati juga ya pada orang yang dapat menggunakan kata-kata ini. Jika Indonesia mau maju, jangan ada yang namanya rasisme, penindasan, dan juga diskriminasi yang selalu terjadi bagi kami orang timur khususnya. Tunjukkan kalau Indonesia itu adalah negara yang tidak membedakan suku, ras, agama, dan lain-lain. Nah ya, nah jadi tentang apa videonya? Tentang rasisme. Terbuka gak hati kalian melihat video ini? Ya kan? Nah mungkin ya di belakang kalian itu maksudnya dari waktu muda kalian itu pernah melakukan rasisme, melakukan diskriminasi atau melakukan melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan kepada teman-teman kalian, kepada teman-teman sejawat. Nah mulai dari sekarang ya, mulai dari sekarang tolong gitu ya kan, hindari sikap-sikap yang tidak baik itu. Kita sebagai sesama manusia, sesama makhluk hidup yang memiliki hak dan kewajiban, kita itu sama gitu, sama di mata hukum, sama di mata pemerintahan, sama di mata Tuhan, ya kan? Nah jadi nggak ada beda, kamu semua itu nggak ada beda, kalian itu sama. Nah oke ya, nah jadi silakan setiap kelompok berunding, setiap kelompok silakan untuk mencari jawaban dari KBD. Nah, udah tidak ada harapan. Yang mana kalian ngomong? Kamu mau sendiri? Ini. Dari dong. Sampai dua ini ada di sini. Kenapa tadi? Ini sini bukan. Empat menit. Oh iya. Hah? Oke, situ aja. Jadi kita coba sendiri, sama-sama kalian. Mana untuk sendiri? Mami. Ini bed. Kalian belum nggak mau tugas? Apa Tiongkok. Itu yang kedua ini video. Jadi kan ada dua tugasnya. Yang pertama itu mencocokkan. Yang kedua ini kalau dapat video, kan ada rangkanya nih. Dan jadi permasalahan rasisme yang terjadi antara masyarakat Papua dengan masyarakat di Jakarta. Nah silakan tawarkan, kan udah beberapa yang jelaskan tadi tentang alternatif dan juga solusi kan. Nah silakan. Apa?
udah kan? Saya tadi kan. Muncul di sini. Harap, Iya nggak sih? Bilang gini. hal ya, hal apa? Hal apa? Nggak tahu, bukan bukan. Katolik kayaknya ini ya sih. Kita Katolik ini atau ini? Apa namanya? Itu pula merah Indonesia. Yang ada gambar ayam. Ada tren dulu yang ada. Yang satu tuh. Coret itu enggak ada. Coba. Iya di paling ujungnya atau kita kan ada bulan. Orangnya ada yang satu tuh. Itu maksudnya. Berarti enggak. Iya ini bagus. Udah. Oh ya, mau. Udah. Udah. Iya. Wow, udah. Ini bulan mana itu mana? Ini Orang Bali Hindu tuh ya. kemarin apa lagi? Udah ini. Konghucu, Konghucu Dina, Hindu, Sama coba. Ini apa boleh ya? udah tuh Hindu. Win-win solutionnya apa? Kalau yang itu masih berlaku atau yang Kalau Indonesia tadi apa yang bilang? Nih, Kalau Indonesia apa yang bilang tadi? intervensi. Preventif kan? ini yang udah seperti ini. Preventif ini kan? Di bawah. Oke. Nah, toleransi itu masuk mana aja? Ini apa nih? Masuk mana ada toleransi? Toleransi kan upaya, ya, itu upaya kan dari diri sendiri. Ini apa? Ya, yang dari diri kita tadi apa itu? Upaya. Per individu. Preventif kan? Ya. Menjauhi ini menjauhi pelaku kekerasan ya kan? Iya, pasti menjauhi sifat rasis, menjauhi pelaku rasisme, diskriminasi, menjauh dan sifat rasisme. Ini kita lagi cek apa? Sumatera, bro. Makanya aku bilang ini aku bilang diri Sumatera. Smart TV itu. Sumatera.